Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan tutorial yang kemarin. Kemarin kita sudah membuat sebuah form login di aplikasi kita. Kan tetapi di sini hanya berupa tampilan saja. Jadi kalau kita masukin email admin dan username passwordnya admin, di sini saya coba login, itu masih belum bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba membuat login sederhana. Intinya di sini agar teman-teman itu bisa tahu gimana cara membuatnya. Nah, yang pertama kita bisa masuk ke app login di sini. Kita masuk ke app login, lalu kita masuk ke halaman views-nya, teman-teman. Nah, kita masuk ke halaman views di sini. Nah, di sini kan kita kemarin sudah membuat sebuah function yang namanya views, login views. Nah, di sini kita coba membuat sebuah form username dan sebuah passwordnya, teman-teman. Nah, semisal di sini mungkin teman-teman bisa langsung ikuti saja, teman-teman. Mungkin nanti untuk penjelasan lebih detailnya akan saya buat di video berikutnya. Nah, di sini kita bisa buat seperti ini. Jika request.method sama dengan post. Nah, di sini kita bisa taruh variabel yang namanya itu username dan password, teman-teman. Nah, di sini masing-masing variabel kita request ke post. Nah, di sini yaitu username, yang di bawahnya juga sama, kita request post password. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita buat satu buah variabel user yang fungsinya itu buat mengautentikasikan tiket authenticate, dan kita request variabel username dan password sama dengan password. Nah, di sini jangan lupa kita import dulu. Kita from Django contrib.out, kita import authenticate dan login ya, teman-teman. Nah, di bawahnya sini kita bisa tambahin seperti ini. Jika user is not known, dia akan login untuk merequest si user. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya kita redirectkan ke halaman dashboard. Contohnya redirect ke halaman login. Di sini kita kasih /login/dashboard. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika kita masukin username dan password di form, dia akan meredirect ke halaman login, ke dashboardnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini karena kita belum membuat sebuah forms, kita bisa buat new file di sini. Kita buat new file, beri namanya yaitu forms.py. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk seperti ini, seperti from Django import forms. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke tabelnya user. Caranya yaitu from django.contrib.out.models, kita import tabel user. Nah, seperti ini. Lalu di dalamnya kita buat kelas yang namanya form login. Nah, di dalamnya kasih forms.form. Nah, di sini kita buat dua form, yaitu ada username. Nah, di sini mungkin kita bisa berikan tipenya itu char field. Lalu di dalam char field kita buatkan sebuah widget. Nah, widgetnya ini text input, dan di dalam widget ada sebuah atribut. Nah, atributnya ini merupakan kelas yang dalamnya itu adalah form control. Nah, seperti ini. Mungkin teman-teman bisa tambahin lagi, mungkin di dalamnya ada sebuah tipe, dan tipe username ini merupakan teks. Nah, di bawahnya kita buat sebuah passwordnya. Untuk form password from.char field. Nah, seperti ini. Di dalam password dia ada widget.
Widgetnya itu merupakan password input dan ada atribut. Nah, di sini sama, di dalamnya dia ada sebuah kelas yaitu from control. Nah, seperti ini. Nah, jika ini sudah, kita bisa masuk ke halaman views-nya tadi, teman-teman. Kita bisa masuk ke views. Nah, di sini kita bisa letakkan from-nya itu di sini. Misalnya from sama dengan from login. Nah, seperti ini. From login ini merupakan sebuah kelas yang ada di dalam form ini, teman-teman. Jadi dia akan mengambil kedua form ini, yaitu username dan password, seperti itu. Nah, di sini jangan lupa kita importkan terlebih dahulu form.forms, kita import kelasnya form login. Nah, seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung ikuti, teman-teman. Nah, di sini kalau ada yang ketinggalan mungkin bisa dipundurin dulu videonya. Nah, di sini kita bisa masuk ke halaman template. Kita masuk ke halaman loginview.html. Nah, di sini kita kemarin sudah membuatnya. Nah, karena di sini formnya username dan password, di sini untuk labelnya bisa kita ganti menjadi username. Dan di dalamnya ini ada for, yaitu username. Nah, di sini juga sama password. Nah, seperti itu. Nah, untuk inputnya di sini teman-teman bisa langsung hapus. Kita gantikan seperti ini. Kita kasih form.username. Nah, yang password juga sama, kita bisa ganti ini. Kita ganti menjadi form.password. Nah, seperti ini. Untuk submitnya kita bisa berikan dia value. Kita berikan value, yaitu value-nya untuk login dan name-nya ini untuk submit. Nah, setelah itu di bagian form, jadi di dalam form ini kita berikan metodenya dulu. Nah, di sini kita bisa kasih dia kelas, mungkin ada kelas user. Nah, lalu kita kasih action, ini masih kosong, lalu metodenya yang tadi yaitu post. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah mungkin bisa kita jalankan aplikasi kita. Nah, di sini jangan lupa teman-teman buat mengaktifkan exam servernya terlebih dahulu. Di sini saya coba forms, widget form. Ada yang salah, ternyata widget form menggunakan S. Nah, kita lupa menambahkan S, lalu kita coba running kembali. Forms tipe control. Forms widget seperti ini. Forms. Nah, seperti ini. Coba kita lihat. Oke. Nah, di sini bisa kita refresh. Untuk labelnya dia belum masuk. From username dan from password. Di sini kita bisa tambahkan CSRF token di bawah form. Nah, di sini bisa kita tambahkan CSRF token seperti ini. Oke, lanjut kita masuk ke halaman form. Nah, di sini untuk username, oke, form user sudah, Django contrib out.model, forms kita inputkan sudah. Oke, kita bisa beri koma di sini. Kita cek untuk halaman views-nya. From Django, di sini bisa kita tambahkan redirect. Nah, di sini redirect karena di sini kita sudah meredirectkan halamannya itu ke halaman dashboard. From Django. Nah, di sini bisa kita tambahin lagi nih untuk formnya. Jadi di sini ketikkan form,
Di dalamnya ada from. Nah, seperti itu. Jadi dia akan memanggil from yang ada di kelas formnya ini, teman-teman. Misal kita cek, oke, sudah jalan. Kalau kita sudah refresh, nah, otomatis dia akan berubah seperti ini. Jadi semisal kita login, ini semisal saya login ya teman-teman, saya pakai username dan password adminnya. Nah, di sini kita bisa login. Nah, dia akan bilang bahwa pack not found, karena memang di halaman login ini, directory login dashboard, kita belum membuat sebuah halaman dashboardnya teman-teman. Nah, mungkin ini untuk contoh karena dashboard kita ini belum ada app-nya. Mungkin saya buatkan sebuah function di sini terlebih dahulu. Dashboard, kita request. Ini untuk contoh dulu ya teman-teman. Nah, lalu kita return render request. Kita masuk ke halaman login/dashboard.html. Di sini kita kasih konteksnya. Nah, di sini kita bisa buat new file di bagian login, yaitu dashboard.html. Dashboard. Nah, seperti ini, dashboard.html. Nah, mungkin sederhananya di sini akan saya buat seperti ini. Ini halaman dashboard. Nah, di sini untuk headingnya selamat datang di halaman admin. Nah, seperti ini. Kalau kita coba refresh, oke, coba kita masuk sini, kita tes. Kita belum membuat sebuah routingnya. Nah, jadi di sini kita bisa seperti ini, dashboard. Kita berikan namanya dashboard, kita ambil views-nya, yaitu fungsinya dashboard. Nah, mungkin kita bisa kasih namespace-nya yaitu dashboard. Nah, seperti ini. Kita cek, udah jalan, lalu kita refresh. Nah, di sini kita bisa coba login menggunakan username dan password admin. Kita login. Nah, otomatis dia akan masuk ke halaman sini. Nah, biasanya ketika kita login itu kan biasanya masuknya ke dashboard ya teman-teman. Nah, mungkin di halaman ini, di slash ini, directory ini, kita bisa buat sebuah dashboard di sini teman-teman. Jadi di dalamnya nanti mungkin ada fitur lain-lainnya teman-teman. Nah, di sini bisa kita coba. Nah, seperti itu. Nah, mungkin begitu saja teman-teman untuk video kali ini. Untuk penjelasan lebih lanjut, mungkin yang lebih detail akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.